Kali ini kita akan membahas kuat medan listrik, bagian dari listrik statis. Kita definisikan dulu apa itu medan listrik. Jadi medan listrik adalah daerah di sekitar muatan sumber yang masih memiliki pengaruh terhadap muatan lainnya. Muatan lainnya itu dianggap sebagai muatan uji, contohnya yang berwarna biru, tampak bahwa muatan ujinya mendekati muatan negatif. Jadi yang warna merah ini dicontohkan sebagai muatan sumber, itulah yang dikatakan sebagai medan listrik. Gejala mendekat dan menjauhnya sebagai gejala elektrostatik itu ditunjukkan dengan kuat medan listrik. Jadi kuat medan listrik didefinisikan sebagai besar gaya elektrostatik per satuan muatan di titik itu, dilambangkan dengan E. Jadi E sama dengan F per Q. Q kecil itu menunjukkan muatan uji di titik yang ditanyakan. Jadi E sama dengan K Q besar per R kuadrat. Q besar adalah muatan sumbernya, muatan yang menjadi sumber medan listriknya. Karena kuat medan listrik itu besaran vektor, jadi memiliki arah. Arahnya, kalau dia muatan sumbernya negatif, arah E-nya bergerak mendekati. Sebaliknya, kalau dia muatan sumbernya positif, arah E-nya bergerak menjauhi. Jadi E itu sebagai kuat medan listrik, satuannya Newton per kolom, N per C. Q sebagai muatan uji, kolom. R itu jarak muatan uji ke sumber muatan, satuannya meter. K konstanta dielektrik, nilainya tetapannya 9 kali 10⁹. F nya sebagai gaya kolom, satuannya Newton. Dan Q yang besar ini sebagai muatan sumber. Jadi bedanya dengan Q yang kecil adalah Q ini muatan sumber yang ingin dicari seberapa besar medan listriknya. Sedangkan Q yang kecil adalah muatan uji yang terletak pada jarak R tertentu yang ingin dilihat seberapa besar kuat medan listriknya. Pada muatan sumber yang negatif, arah E-nya mendekati. Pada muatan sumber positif, arah kuat medan listriknya bergerak menjauhi. Sehingga terlihat kalau sama-sama positif, maka garis gayanya akan saling tolak-menolak. Nah, titik yang di tengah inilah yang dikatakan sebagai titik netral karena tidak ada pengaruh medan listriknya. Sedangkan kalau kita lihat gambar yang ini positif negatif akan saling tarik-menarik. Semakin rapat garis gaya, maka semakin besar medan listriknya. Kita lihat contoh soal kuat medan listrik. Soal yang pertama, sebuah muatan titik A bernilai plus 4 kali 10⁻⁻⁵ kolom. Yang ditanya kuat medan listriknya dan arahnya di titik B. Yang ditanya di titik B yang berjarak 40 cm dari titik A. Jadi muatan A nya sebagai muatan sumber bermuatan positif. Ingat tadi, kalau bermuatan positif, di sekitar muatan A akan bergerak menjauhi muatan sumber A. Jadi di titik B ini arah E-nya itu bergerak menjauhi. Ini arah kuat medan listriknya. Nah, sekarang ditanya besar kuat medan listriknya. Dirumuskan tadi E sama dengan K Q per R kuadrat. Kita tulis yang diketahuinya, nilai K-nya 9 kali 10⁻⁹, nilai muatan sumbernya plus 4 kali 10⁻⁵, sedangkan nilai jaraknya dari muatan sumber itu 40 cm, kita jadikan meter, 0,4 meter. Sekarang nilai yang diketahui tadi kita masukkan ke dalam persamaan. K-nya 9 kali 10⁻⁹, muatan sumbernya itu 4 kali 10⁻⁵, R-nya jaraknya 0,4 meter, 4 kali 10⁻⁻⁻⁴ kuadratkan. Jadi E sama dengan 9 kali 4 36, 10⁻⁹ kalikan 10⁻⁵ per 4 dikuadratkan jadi 16, 10⁻⁻⁴ dikuadratkan jadi -2. Kita hitung E sama dengan 36 dibagi 16 itu nilainya 2,25. 9 dikurang 5 itu 4. Ini per 10⁻⁴ naikkan ke atas jadi plus 2. Hasilnya kali 10⁻⁶, satuannya Newton per kolom.
inilah besar kuat medan listriknya di titik B terhadap muatan sumbernya muatan A. Kita lihat contoh soal yang kedua. Dua buah muatan titik Q-nya 9 kali 10 pangkat min 7 kolom dan Q2-nya min 4 kali 10 pangkat min 7 kolom di udara berada pada jarak 3 meter satu sama lain. Yang ditanyakan, tentukanlah besar kuat medan listrik dan arahnya pada titik yang berada 1 meter di kanan muatan Q1. Sekarang dari soal ini kita gambarkan keadaannya. Ini muatan Q1 9 kali 10 pangkat min 7. Q2 nya negatif, nilainya 4 kali 10 pangkat min 7 kolom pada jarak 3 meter satu sama lain. Sekarang yang ditanya besar kuat medan listrik dan arahnya pada titik yang berada 1 meter di kanan muatan. Berarti ini sebelah kiri, ini sebelah kanannya di sini. Anggap saja lambangnya titik S misalnya. Ditanyakan kuat medan listrik di titik S yang berjarak 1 meter di kanan muatan Q1. Berarti ini 1 meter, artinya dari S ke Q2 2 meter. Sekarang kita gambarkan lagi. Ini muatan positif, Q1 nya ini muatan negatif, Q2 nya titiknya di titik S. Kita gambarkan arah medan listriknya. Untuk Q1, karena muatan positif bergerak menjauh, karena menjauh berarti arahnya ke kanan, lambangnya E1. Kemudian terhadap muatan Q2 yang bermuatan negatif sumbernya, arah E nya bergerak mendekati negatif. Jadi kalau positif bergerak menjauhi E1, kalau terhadap sumber yang negatif, arah E nya bergerak mendekat. Terlihat pada titik S, arah vektornya sama, E2 dan E1 nya mengarah ke arah yang sama, ke arah kanan. Jadi nilai kuat medan listrik di titik S tinggal kita jumlahkan saja, E1 ditambah E2 nya. Kita masukkan persamaan E1 nya tadi, K Q1 per R1 kuadrat plus K Q2 per R2 kuadrat. Kita cari E1 nya, rumusnya tadi saya ulang lagi. Masukkan angkanya K 9 kali 10 pangkat 9, Q1 nya nilainya 9 kali 10 pangkat min 7 kolom per jaraknya dari Q1, ini R1 nya 1 meter, kuadratkan. Jadi 9 kali 9 nilainya 81, 10 pangkat 9 dikurangi 7 jadi 10 pangkat 2 Newton per kolom. Ini untuk E1 nya. Sekarang kita cari E2 nya. Kita masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q2-nya min 4. Nah, min kalau dimasukkan dalam perkalian itu tidak usah dimasukkan minnya. Min tadi menunjukkan arah medannya, jadi minnya kita hilangkan dalam perkalian. R2 tadi nilainya 2 meter. 2 dikuadratkan nilainya 4, jadi bisa kita coret. Hasilnya tinggal 9 kali 10 pangkat 2 Newton per kolom. Sekarang sudah dapat E1 dan E2, kita masukkan ke dalam hasil akhirnya. E1 tadi 81 kali 10 pangkat 2, E2 nya 9 kali 10 pangkat 2. Karena pangkatnya sudah sama, bisa langsung kita jumlahkan. 81 tambah 9, 90 kali 10 pangkat 2 Newton per kolom, atau sama dengan 9000 Newton per kolom. Ini jawabannya. Kalau ditanya arahnya, kita lihat contoh soal yang ketiga. Dua buah partikel A dan B masing-masing bermuatan positif 20 mikrokolom, positif 45 mikrokolom, terpisah pada jarak 15 cm. Jika C adalah titik yang terletak di antara A dan B, sedemikian hingga kuat medan di C-nya sama dengan 0. Yang ditanya adalah letak C dari A. Kita gambarkan dulu keadaannya. Ini muatan A positif 20 mikrokolom. Di sini muatan B positif 45 mikrokolom. Jarak keduanya itu 15 cm. Sekarang kita tentukan letak titik C yang terletak di antara A dan B. Berarti di antara sini. Misalnya di sini letak titik C
supaya kuat medan listriknya sama dengan 0. Nah, yang ditanya letak C dari titik A, berarti dari muatan A. Anggap saja kita mau nyari X nya dari titik A, karena kita belum tahu nilai X nya berapa. Sekarang dari C ke B, berarti selisihnya ya, jadi ini 15 dikurangi X, itu jarak dari C ke B. Sekarang kalau kita gambarkan lagi, di sini muatan positif yang A nya, di sini muatan B nya muatan positif. Sekarang di titik C nya di antaranya kita lihat muatan sumbernya positif, maka di titik C nya ini bergerak menjauh. Ini EA, kuat medan untuk muatan sumber A. Kita lihat yang B nya positif, berarti bergerak menjauh juga. Ini kuat medan untuk muatan B. Terlihat pada titik C nya ini arah kuat medannya saling berlawanan arah. Jadi kalau kita cari kuat medan listrik di C karena beda arah, bisa kita tuliskan EA dikurang EB karena beda arah. Kalau searah kita tambah seperti soal yang sebelumnya, soal nomor 2. Nah, disebutkan kuat medan di C nya bernilai 0, berarti di EC nya 0. Di sini EA, EB. Nah, karena bernilai 0, berarti ini EA nya sama dengan EB. Kita masukkan rumus EA tadi, K QA per R kuadrat, K QB per R kuadrat. Ini RA, RB nya. Karena K nya sama, bisa kita coret. Kita tinggal masukkan QA tadi nilainya 20, mikronya min 6, RA nya dianggap tadi X, kuadratkan, B nya 45 kali 10 pangkat min 6 per RB nya 15 dikurangi X, kuadratkan. 10 pangkat min 6 nya bisa kita coret kalau sama. Ini bisa kita sederhanakan, jadi ini jadi akar. Nah, akar 45 bisa kita sederhanakan jadi akar 9 kali akar 5. Akar 20 bisa kita sederhanakan jadi akar 4 kali akar 5. 9 kali 5 45, 4 kali 5 20. Ini akar 5 nya karena sama bisa kita coret. Akar 9 3, akar 4 2. Nah, kita kalikan silang. 15 dikurangi X kalikan 2, jadilah nilainya dari 30 dikurangi 2 X kalikan 3 jadi 3X, kali silang ya. Ini 30, ini pindah ruas, 3X tambah 2X sama dengan 5X, X sama dengan 30 dibagi 5, 6 cm. Jadi jawabannya letak C dari A adalah 6 cm. Kita lihat contoh soal yang keempat. Dua buah muatan 5 pikolum, P itu artinya piko ya, dan min 5 pikokulum berada pada titik A dan B yang berjarak 3 cm. Berapakah kuat medan listrik titik C yang berada pada jarak 3 cm dari A dan 3 cm dari B? Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Kita gambarkan. A dan B berjarak 3 cm, sedangkan titik C nya berjarak 3 cm juga terhadap A dan 3 cm juga terhadap B. Jadi bentuknya berupa segitiga sama sisi. Nah, untuk mencari kuat medan listriknya, kita gambarkan keadaannya di titik C. Karena muatan A nya positif, maka kuat medan di titik C terhadap muatan A itu bergerak menjauhi. Ini EA nya. Sedangkan muatan B nya, karena muatan B nya muatan negatif, maka kuat medan di titik C terhadap muatan B itu bergerak mendekat. Inilah EB nya. Karena kuat medan listrik A dan B membentuk sudut dan berbentuk vektor, maka resultannya di titik C bisa kita gambarkan di sini. Bisa kita masukkan ke dalam persamaannya. Persamaannya seperti ini. Akar EA kuadrat plus EB kuadrat plus 2EA EB cos. Nah, sudutnya berapa? Untuk segitiga sama sisi, semua sudutnya nilainya 60. Di sini 60, di sini 60,
di sini juga 60. Kalau kita teruskan, ini totalnya jadi 180. Jadi 180 dikurangi 60, 120. Jadi sudutnya adalah 120, cos 120. Karena nilai muatan A dan B nya sama, maka kuat medan di B dengan A juga sama. Kita masukkan K nya 9 kali 9, Q nya 5 kali 10 12, Pico itu nilainya 10 pangkat min 12, jaraknya 3 cm, jadikan meter, 3 kali 10 pangkat min 2, dikuadratkan, dapatlah hasil perkaliannya EA dan EB nya nilainya 50 Newton per kolom. Kita masukkan ke dalam persamaan dua buah vektor membentuk sudut. Cos 110 nilainya min setengah, hasilnya sama dengan 50 Newton per kolom. Ini contoh kuat medan listrik pada 3 muatan yang berbentuk segitiga. Ini soal latihan untuk dikerjakan mandiri. Ada 2 buah. Soal yang pertama, 2 buah muatan listrik digambar seperti pada gambar. X dan Y. Muatan X min 2 mikrokolom, muatan Y nya positif 3 mikrokolom, X dan Y nya 2 cm. Yang ditanyakan kuat medan di titik P dan arahnya. Titik P nya itu 1 cm dari Y. Soal yang kedua, 2 buah muatan, titik Q1 nya 9 kali 10 pangkat min 7 kolom, Q2 nya min 4 kali 10 min 7 kolom juga di udara, berada pada jarak 1 meter satu sama lainnya. Yang ditanyakan letak titik yang kuat medannya 0. Ini hampir sama dengan contoh soal yang tadi. Selamat mengerjakan.